Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-9 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori nirmana pada minggu ke-9 ini akan dilaksanakan pada kelas MM1A di tanggal 3 November 2020 dan MM1B di tanggal 4 November 2020. Kita mulai dari judul awalnya, itu adalah Additive Colors atau monitor pada sistem warna CMYK. Pada additive color yang pertama ini, saya akan membahas beberapa subjudulnya. Yang pertama itu percampuran warna bahan pigmen. Yang kedua itu dimensi-dimensi warna. Ketiga itu ada dominasi kontras berselisih. Ketiga itu ada dominasi kontras berselisih. Keempat itu ada dominasi kontras ekstrim. Kelima dominasi kontras keunikan. Dan yang terakhir itu adalah dominasi kontras keunggulan. Kita mulai dari bagian yang pertama, penjelasan mengenai additive color dulu ya. Pada additive color yang pertama ini, kita mulai dari sistem warna CMYK itu merupakan cara penampilan warna dengan penggabungan emulsi kimia. Jadi pada warna CMYK ini itu diambil dari bahan-bahan larutan kimia yang menghasilkan warna CMYK tersebut ya. Jadi sistem kerjanya itu mendasarkan kemampuan mata dalam menangkap persepsi warna dengan penggabungan pigmen, baik itu pigmen sian, magenta, kuning, ataupun warna hitam, yang sering disebut dalam software yang ada di komputer itu lebih kepada warna primer dengan sistem CMYK, gitu ya. Oke, yang kedua, sistem warna CMYK digunakan untuk proses cetak-mencetak dengan media kertas, ada juga plastik, ataupun pada kain. Seperti yang sering kalian lihat lah yang di sekitar kalian kayak digital printing ya kan. Jadi prosesnya sama seperti print ya, dengan mesin yang memang sudah ada. Itu baik kalau biasanya kan sering dilihat yang udah ada media kertas gitu ya. Untuk plastik sendiri itu seperti misalnya kemasan ataupun mungkin banyak sekali aksesoris ataupun mungkin dan beberapa hal gitu ya. Jadi yang menggunakan print dengan media plastik gitu ya. Kemudian juga ada pada kain. Kain di sini itu lebih kepada pakaian ataupun mungkin pada spray tempat tidur ya kan, ataupun gorden dan sebagainya gitu. Jadi semua itu adalah produk dari cetak. Warna bahan pigmen yang memiliki warna lengkap adalah tinta cetak, baik itu tinta oxide maupun tinta printer komputer. Jadi tinta oxide ini lebih kepada tinta yang digunakan oleh mesin-mesin cetak yang besar gitu ya, ataupun juga mesin-mesin print yang biasa diterapkan di komputer gitu. Karena untuk percetakan sendiri itu sangat banyak sekali jenis alat cetaknya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini ada tinta cetak memiliki warna CMYK yang sesungguhnya itu jika Anda melihat hasil cetakan foto atau gambar-gambar pemandangan yang ada di poster dan sebagainya, billboard dan lain-lain gitu ya. Hal ini sebenarnya hanyalah perpaduan 3 warna pokok CMY ditambah 1 warna gelap ya atau KI. Maka pada setiap hasil cetakan selalu mencantumkan contoh warna CMYK yang digunakan di bagian tepi hasil cetakannya. Kalau pernah kalian melihat hasil printan atau cetakan, itu ada bagian sudut sebelah kanan itu kayak kotak-kotak warna, itu menunjukkan bahwasannya visual ini itu dihasilkan dari warna-warna tersebut. Karena kalau ketika dilihat warna tersebut itu tidak baik, otomatis hasilnya itu tidak akan baik juga. Jadi biasanya seperti itu gitu ya. Jadi ada bagian tertentu di ujung dari visualnya itu yang di print, itu hasilnya itu ada menggunakan warna apa ini gitu, visualnya ini gitu. Oke.
Selanjutnya yang keempat itu pada software komputer digunakan pula warna dengan model CMYK. Jika Anda ingin merancang suatu desain yang nantinya akan dicetak, sebaiknya menggunakan warna-warna dengan model CMYK agar hasil cetakannya itu tepat. Karena mengingat dari warna tersebut, bahannya tintanya itu CMYK, itu kalau misalnya menggunakan warna-warna yang lain, khawatirnya warna tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang ingin dibuat. Misalnya saja kalau misalnya fotografi ya, mungkin mengedit beberapa backgroundnya. Jadi untuk editan backgroundnya sendiri itu harus benar-benar mendekati warna CMYK, karena ketika lihat di monitor dan ketika lihat di print dengan hasil cetakannya itu khawatirnya itu tidak sama seperti yang di monitor gitu. Karena keterbatasan mesin cetak dalam cetak warna-warna tersebut gitu. Karena kan yang warna dasar atau warna bahannya itu kan CMYK gitu ya. Itu harus diperhatikan untuk editing ya, misalnya foto atau video dan sebagainya gitu. Kemudian ada yang bagian kedua itu percampuran warna bahan pigmen. Warna pokok bahan pigmen terdiri dari cyan, magenta, ataupun yellow. Dengan cara mencampur warna-warna pokok ini dalam berbagai kemungkinan kombinasi, Anda dapat memperoleh warna-warna lain di luar ketiga warna yang disampaikan tersebut, gitu ya. Di sini ada beberapa rumusan yang saya ambil dari buku, ada 4 ya. Jadi dimulai dari pigmen kuning itu kalau dicampur dengan cyan itu akan menghasilkan hijau. Jadi kuning campur cyan hasilkan hijau. Kemudian ada juga magenta dicampur kuning itu menghasilkan jingga kemerah-merahan. Kemudian ada juga warna cyan dicampurkan dengan magenta itu akan menghasilkan ungu kebiru-biruan. Dan yang terakhir itu ada warna kuning dicampur dengan magenta dicampur lagi dengan cyan itu akan menghasilkan warna gelap atau hitam ya. Itu sesuai teoritis yang ada. Saya ambil dari buku ya. Terus selanjutnya ini ada bagian ketiga adalah dimensi-dimensi warna. Pada dimensi warna sendiri itu ada 3 ya, hue, value, chroma. Jadi dimulai dari dulu hue ya. Hue sering diartikan menjadi realitas, rona, ataupun corak warna, yaitu dimensi mengenai klasifikasi warna, nama warna, dan jenis warna. Hue merupakan karakteristik, ciri khas, atau identitas yang digunakan untuk membedakan sebuah warna dari warna lainnya. Selain itu, hue memiliki ciri khas yang digunakan untuk membedakan warna satu dan yang lainnya. Contohnya saja, warna merah dan kuning itu warna yang berbeda, pasti tidak sama ya. Jadi itu dikenal dengan hue kuning, hue merah, atau hue jingga, hue hijau, hue ungu, atau mungkin juga hue coklat dan sebagainya. Terdapat 5 klasifikasi warna pada hue, yaitu warna primer, sekunder, intermediate, tersier, dan juga warna kuarter ya. Oke, selanjutnya value itu atau totalitas warna, yaitu dimensi tentang terang gelap warna atau tua muda warna, atau biasa disebut dengan brightening ataupun lightening ya. Gitu. Jadi itu seperti kalau dalam visualisasi warna itu kayak gradasinya gitu ya. Apakah menuju ke terang ataupun ke gelap, ataupun warna yang ketua ataupun warna muda gitu ya. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah chroma yang terakhir ya, itu atau intensitas warna. Itu biasanya dimensi tentang cerah redupnya warna, cemerlang suramnya warna. Jadi ketika kalian melihat sebuah warna, itu kan pasti objek utamanya itu dibuat lebih terang, lebih cemerlang, lebih mudah dilihat daripada objek-objek pendukungnya gitu ya. Karena hal tersebut akan mempengaruhi mata orang yang melihatnya. Ketika warna dari objek utama dan backgroundnya itu sama, otomatis orang akan kesulitan. Ini sebenarnya ingin disampaikan yang mana, bagian mana yang ingin disampaikan, diinformasikan kepada orang yang melihat gitu. Misalnya saja kalau iklan ya, karena multimedia sangat terkait dengan videografi juga. Pada videografi ini kan kalau seperti iklan-iklan gitu, misalnya iklan pada mie instan gitu kan, otomatis yang dijadikan pusatnya itu adalah mie instan tersebut gitu ya, dengan tampilan yang menarik gitu. Sedangkan orang yang memakannya itu adalah backgroundnya. Jangan sampai orang yang memakannya itu lebih fokus daripada mie instannya gitu kan, seperti itu. Atau mungkin juga
kalau misalnya pada foto gitu ya. Ketika mengambil foto pengantin gitu ya, jadi jangan sampai tamu-tamunya yang menjadi objek fokus dari foto tersebut, sedangkan pengantinnya itu tidak menjadi senternya gitu. Padahal untuk tata fotografi sendiri sebenarnya bisa tekniknya banyak sekali ya. Kalau misalnya mau fokus ya otomatis dia di tengah. Kemudian juga mungkin ada beberapa tamu undangan yang menggunakan pakaian seperti warna merah, sedangkan pengantinnya itu menggunakan warna yang peach gitu. Jadi cara mensiasatinya lebih ke fokus ke pengantinnya gitu. Itu teknis untuk pewarnaan. Jadi mungkin untuk editingnya juga tamu-tamunya itu agak diblurkan dan pengantinnya itu lebih dijelaskan pemfokusannya gitu. Oke. Intensitas itu juga disebut sebagai penyerapan dan peredaman warna. Selain itu, kroma juga merupakan tingkat kekuatan atau intensitas warna yang memiliki kekuatan dan kelemahan warna, adanya cerah warna dan monikotornya warna itu. Jadi seperti yang saya bilang, visualisasi itu harus ada yang dilebihkan dan ada yang harus dikurang-kurangkan gitu, agar visualisasi itu lebih baik untuk dilihat gitu ya. Oke, selanjutnya ada bagian keempat, itu dominasi kontras berselisih. Pada dominasi ini sendiri itu sering disebut penekanan. Jadi dominasi itu ke penekanan gitu. Jadi penekanan pada karya desain di bidang multimedia ini harus memiliki keunggulan dari karya tersebut gitu ya. Jadi objek utama itu harus lebih unggul daripada objek pendukung ataupun latarnya. Sebab kalau tidak dominan atau dominasi, maka menjadi tidak menarik, menjadi hambar, membosankan gitu ya. Karena orang itu akan tertarik dengan objek-objek yang unik, yang lain daripada yang lain gitu ya. Adapun tujuan dari dominasi antara lain itu menarik perhatian. Satu hal, kita membuat sebuah visual itu harus menarik perhatian orang yang melihat. Harus mampu menghilangkan kebosanan yang ada di dalam pikiran penatnya gitu. Jadi ketika melihat itu, dia ngerasa kebosanannya itu hilang, berwarna gitu, berwarna hidupnya, perasaannya lebih enak, lebih tenang, lebih happy, relax gitu ya. Dan memecahkan keteraturan atau rutinitas. Jadi biasanya rutinitasnya itu bekerja gitu. Jadi ketika melihat mungkin iklan ataupun mungkin melihat foto yang diedit ataupun diciptakan itu memberikan rasa tenang, bahagia, bukan malah menimbulkan rasa kerusuhan gitu. Berbeda halnya dengan foto untuk jurnalistik gitu. Jadi foto jurnalistik itu kan menunjukkan selain estetisnya, itu juga menunjukkan informasi dari apa yang terjadi, misalnya ya, kalau misalnya untuk hal misalnya kebakaran atau kecelakaan, itu kan pasti difoto secara real gitu dengan pemilihan komposisi yang pas gitu ya. Meskipun itu kan tidak asal-asalan mengambil gambarnya, itu dilihat yang visual yang benar-benar dramatisnya itu bagian mana gitu. Itu nanti akan kalian pelajari nanti di mata kuliah fotografi semuanya ya. Saya hanya menyampaikan dasar-dasarnya saja. Oke, selanjutnya ini ada dominasi kontras berselisih atau decrop. Merupakan dominasi yang menggunakan kontras bentuk dan kontras warna kontemporer. Dominasi kontras decrop itu terasa keras, tajam, dan mengarah pada kontradiktif, sehingga tidak cocok untuk hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan. Jadi dalam hal visualisasi yang enak untuk dilihat gitu, tidak pas gitu dia ya. Dominasi kontras discord lebih cocok untuk hal-hal yang diinginkan segera terlihat, seperti untuk desain komunikasi visual gitu kan. Kondisi ekstrem berselisih ini lebih harmoni dibandingkan dengan kondisi discord, sehingga terasa lebih enak dipandang gitu. Saya ambil contohnya dari internet. Jadi yang ada yang kelihatan selisihnya ya, semuanya itu lingkaran tapi ada satu yang persegi gitu. Jadi yang pasti orang akan melihat langsung perseginya nih, segi 4 ini gitu ya, daripada yang lingkaran, karena dia lain daripada yang lain gitu. Contoh halnya saja ketika berada di kerumunan.
Pasti yang ada kalian lihat itu misalnya orang yang lebih besar badannya, lebih tinggi gitu ya. Atau mungkin dia menggunakan pakaian yang lebih kontras dari yang lainnya, atau mungkin dia melakukan gerakan yang lebih cepat ataupun lebih berbeda lah dengan yang lainnya gitu. Pasti itu akan jadi pusat perhatian. Sesuatu hal yang berada di kerumunan dan itu berbeda pasti akan jadi pusat perhatian orang. Kemudian di sini ada saya sampaikan ciri-cirinya itu lebih terasa kasar, tajam, dan kontradiktif. Di mana kedua hal yang berselisih itu tidak saling ada hubungannya, gitu ya. Kemudian ada dominasi kontras ekstrim. Pada dominasi kontras ekstrim ini artinya kontras bertentangan tajam dan digolongkan sebagai kontras berulang. Misalnya saja itu seperti ada bagian yang gelap ke terang, kemudian ada yang besar ke kecil, atau mungkin teksturnya halus ke kasar gitu ya. Ini dominasi kontras ekstrim itu merupakan dominasi yang menggunakan kontras bentuk dan kontras warna kontemporer. Dominasi kontras discord terasa keras, tajam, dan mengarah pada kontradiktif sehingga tidak cocok untuk hal-hal yang terkait dengan kenikmatan. Dominasi kontras discord itu lebih cocok untuk hal-hal yang diinginkan segera terlihat seperti untuk desain komunikasi visual juga ya, untuk ekstrim ini. Ini ada salah satu contoh dari visualisasi dominasi kontras ekstrim. Jadi kan sama-sama bentuk segitiga, hanya saja ada satu yang segitiganya itu kayak menguasai 3 tempat dari segitiga itu gitu ya, diperlebar gitu kakinya gitu ya. Jadi kelihatan kontras ekstrimnya meskipun mereka sama-sama bentuk segitiga. Ciri-cirinya itu masih digolongkan sebagai kontras berulang dengan pertentangan 180 derajat dan lebih harmoni. Contohnya itu besar kecil, tinggi rendah, dan terang gelap gitu ya. Oke, selanjutnya ada dominasi kontras keunikan. Pada dasarnya suatu yang lain dari yang umum dapat menjadi dominasi. Sesuatu yang lain dari yang umum tentu akan menarik perhatian, akan terpandang lebih dahulu dan menjadi pusat perhatian, sehingga dapat menjadi dominasi gitu ya. Keunikan dominasi ini lain dari yang umum atau ganjil, dapat juga disebut sebagai hal yang aneh dan bisa menarik perhatian gitu ya. Ini salah satu contoh dari dominasi kontras keunikan gitu, sama-sama lingkaran tapi dia ukurannya sama, hanya saja agak dimerengkan salah satunya gitu ya. Jadi dia unik gitu, berbeda dari yang lain. Misalnya saja ketika upacara ya, misalnya di sekolah ya upacara menggunakan seragam yang sama. Mungkin ada satu siswa yang tidak menggunakan topi gitu, rata-rata semua pakai topi. Itu otomatis dia pasti jadikan pusat perhatian guru dan akhirnya dihukum gitu karena tidak sesuai dengan arahan dari ataupun tata cara upacara gitu ya. Seperti itu. Oke, ini ada dominasi kontras keunggulan. Sesuatu yang unggul, istimewa, paling kuat juga dapat menjadi dominasi. Misalnya saja warna kuning merupakan warna paling kuat di antara beberapa warna sehingga dapat dengan ukuran warna yang sama kuning akan mendominasi gitu ya. Dominasi pada suatu susunan sebaiknya tidak hanya satu, namun dominasi yang kedua dan ketiga itu harus makin lemah. Tujuannya adalah untuk membimbing pandangan ke seluruh susunan dan untuk menjaga keseimbangan. Jika dominasi hanya satu, maka akan menyita pandangan sehingga pandangan terhenti pada satu tempat gitu. Misalnya saja, ketika kalian membuat satu bentuk pada visual, itu otomatis hanya itu saja, cuman itu saja udah selesai. Tapi kalau misalnya bentuknya dijajarkan, disusun sedemikian rupa dengan beragam bentuk ataupun mungkin komposisi, itu otomatis orang yang melihat itu akan berlama-lama melihat ini gimana sih maksudnya ya, ini kok diarahkan ke sini nih, apa maksudnya, ini ukurannya kira-kira ini bentuknya apa. Jadi muncul pertanyaan dari orang yang melihatnya gitu. Tidak, kalau misalnya hanya satu bentuk aja, itu otomatis cuma satu bentuk, udah selesai gitu. Seperti saja ya, misalnya ini berbeda ya dari materi kita. Misalnya saja ketika disajikan makanan gitu ya. Jadi di makanan itu banyak sekali lauk-lauknya gitu. Itu otomatis menjadi lebih ingin memakan lauk-lauk itu daripada hanya disajikan hanya nasi putih saja gitu ya. Itu salah satu contoh. Itu adalah insting manusia terhadap suatu hal yang beragam, itu senang sama suatu hal yang beragam daripada yang hanya itu saja. Itu akan menunjukkan
menimbulkan kebosanan pada diri manusia tersebut. Ini salah satu kontras keunggulan. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu lebih menunjukkan jumlah yang banyak gitu ya, ataupun warna yang lebih kontras dan sebagainya. Jadi ketika kalian melihat visual ini, otomatis yang kalian lihat awalnya itu adalah segitiga yang berjejer dengan banyak gitu ya, ada 12 segitiga gitu, daripada yang 3 ataupun 5 ataupun 4 gitu. Otomatis langsung mata menuju ke bentuk yang banyak tersebut gitu ya. Oke. Susunan bentuk yang memiliki gerombolan terbesar akan merajai dan mendominasi gitu. Begitu juga dengan warna sih. Ketika warnanya itu lebih kuat, lebih merajai, itu otomatis akan pertama kali dilihat daripada warna-warna yang lain. Oke, seperti yang ditunggu-tunggu untuk setiap minggunya itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Pada tugas wajib ini saya minta kalian untuk menyusun metamorfosis serangga yang divisualkan secara bertahap dan menggunakan dominasi kontras dengan warna CMYK dan RGB yang memakai teknik gradasi warna pada media kertas sketchbook ukuran A4. Ini tugas wajib ini didokumentasikan ya. Kemudian pada tugas wajib ini kenapa saya minta untuk membuat susunan metamorfosis? Mana tahu ada sebuah hal yang meminta kalian untuk memvisualkan pelajaran lain, misalnya di sekolah saja ya, misalnya karena kan guru-guru misalnya biologi atau IPA itu kan mereka tuh kemampuan visual manual mereka kan tidak terlalu baik. Jadi adanya kalian untuk membantu merealisasikan lebih menarik lagi untuk siswanya agar ternyata visualnya bagus dan menarik untuk belajar hal ilmu tersebut gitu ya. Jadi saya minta kalian untuk membuatnya. Ada contoh dari tahunnya sebelumnya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian untuk tugas rutinnya itu kalian mendesain visualisasi kumpulan irama repetisi, irama transisi, dan irama komposisi dengan menggunakan teknik block color pada media kertas sketchbook ya. Jadi kedua-dua tugas ini warna. Kita mulai dari tugas wajib. Contohnya ini ada metamorfosis dari kumbang ya, kumbang yang bintik-bintik itu. Jadi dari awal telur sebenarnya ini karena skenannya yang tidak mampu untuk mengambil visual yang di After, jadi saya nggak melepas jilitannya karena itu bakalan berusaha, jadi akhirnya tidak sempurna di scan gitu ya. Jadi untuk penataannya itu benar-benar harus baik ya. Jadi kalian sketch dulu gambarnya. Jangan sampai komposisinya itu tidak tertata dengan baik. Itu harus dibuat sketch dulu. Jadi harus benar-benar rapi gitu ya. Kemudian di sini ada contoh juga metamorfosis kupu-kupu. Jadi dari yang telur, ulat, kemudian jadi kupu-kupu ya. Bisa ditambahkan bunga-bunganya gitu ya, bunga-bunga ataupun daun-daunan yang memberikan efek bahwasanya kupu-kupu ini tinggal di dedaunan gitu ya. Oke, selanjutnya ini juga sama kupu-kupu. Jadi dari pertumbuhannya itu misalnya keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Itu harus benar-benar divisualkan. Yang satu hal yang saya minta ke kalian lagi, untuk yang laki-laki saya minta untuk serangga, jangan kupu-kupu ya. Jadi kalau untuk perempuan nggak masalah lah, kupu-kupu lebih feminin gitu ya. Tapi kalau laki-laki saya minta untuk serangga yang lain gitu. Jadi pilihlah beberapa serangga yang kecil untuk dimetamorfosiskan. Jadi biar jangan kupu-kupu saja. Kalau untuk perempuan juga jangan hanya kupu-kupu saja, mungkin juga ada capung atau yang lain, belalang dan sebagainya gitu. Cari saja gambar-gambar di internet untuk divisualkan secara manual ya. Oke, itu untuk tugas wajib dikomunikasikan. Kemudian ini tugas rutin, ini hampir sama seperti ornamen batik ya. Jadi transisinya itu sama bentuknya, repetisi mulai berubah, kemudian posisi berbeda gitu. Jadi prinsipnya ini hampir sama seperti batik, motif batik. Jadi saya minta kalian untuk membuat motif yang tidak hanya satu motif ya, tapi beraneka ragam, karena kan saya minta ada 3 tuh ya.
transisi, repetisi, oposisi. Ketiga hal ini harus divisualkan. Jadi harus ada yang sama, harus ada yang mulai berubah sedikit demi sedikit dan berbeda gitu ya. Ini 3 hal ini harus ada di motif batiknya. Oke, seperti ini juga salah satu contoh dari ornamen ya. Ini ya full color, harus benar-benar warna. Dan ini yang terakhir seperti ini yang sangat simple ya. Saya minta jangan terlalu simple karena kan ini udah perkuliahan di minggu ke-9 dan hanya ada tinggal 5 minggu lagi sebelum semester ini berakhir. Jadi saya minta untuk visualisasinya lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, itu saja yang ingin disampaikan dari minggu mata kuliah Nirmana ini pada minggu ke-9. Sampai ketemu di minggu ke-10. Dan saya ingatkan lagi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan tugas, karena kalau misalnya sempat kalian berhenti mengerjakannya, otomatis untuk kembali mengerjakannya itu butuh tekad dan niat yang cukup besar gitu. Jadi saya minta untuk tetap dikerjakan, karena kalau misalnya di hari hanya kalian tidak bisa menyelesaikan, otomatis saya akan meninggalkan kalian, karena saya sudah sampaikan di kontrak kuliah tugasnya sekian dan harus dikumpulkan pada minggu sekian gitu ya. Oke, saya tutup perkuliahan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.